Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 akan membuat video dengan materi kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Beranggotakan dengan saya sendiri moderator, Adelina Hasibuan dengan NIM 22060094 dan rekan saya. Damar Pamungkas dengan NIM 22060106. Jadi, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Damar dipersilakan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan ada dua bagian, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kemiskinan relatif, atau bisa dikatakan pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing goal pendapatan. Selanjutnya, ukuran kemiskinan biasanya dilihat dari garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi individu. Garis kemiskinan menghitung pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar atau makanan pokok. Indikator kemiskinan di Indonesia, BPS mengukur kemiskinan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar, Basic Needs Approach. Pendekatan ini mengukur kemiskinan melalui ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan yang dipatok 2100. Yang kedua, kalori per hari. Yang ketiga, Head Count Index mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai rupiah dengan pendapatan minimal $2 per hari. Selanjutnya, penyebab kemiskinan. Terlalu menggantungkan diri pada sektor pertanian dengan produksi yang masih tradisional, kepemilikan sumber daya yang tidak sama yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan terhadap akses modal. Solusinya yang pertama, mobilisasi tenaga kerja pedesaan yang belum didaya gunakan. Yang kedua, menyusun kerangka lembaga pedesaan. Yang ketiga, transfer sumber daya pertanian ke industri. Dan yang terakhir, pertanian dengan teknologi. Mengukur ketimpangan, yang pertama distribusi ukuran. Ada dua, yaitu dengan De Lorentz curve atau memperkirakan koefisien gini. Yang kedua, distribusi fungsional. Ukuran distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh kalangan ekonom adalah distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi. Dalam bahasa Inggrisnya functional or factor share distribution of income. Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing produksi, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan presentasi pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba, atau masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal, uang, dan fisik. Selanjutnya, mengukur kemiskinan absolut. Cakupan kemiskinan adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tanpa batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari $1 atau $2 per hari dalam dolar PPP.
Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau hitungan per kepala head account untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut. Ketika hitungan per kepala tersebut dianggap sebagai bagian dari populasi total, N ketika memperoleh indeks per kepala head account index H atau H per N, garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara real, sehingga kita dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. Yang selanjutnya, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat berada yang dapat merasa nyaman dengan kondisi di mana rekan-rekan senegaranya berada dalam kesengsaraan absolut karena kemiskinan yang dideritanya. Namun, masuk akal juga bila ditanyakan jika prioritas utama kita adalah pemberantasan kemiskinan absolut, mengapa ketimpangan relatif juga harus diperhatikan jika ketimpangan di antara golongan miskin merupakan faktor penting untuk memahami kedalaman kemiskinan dan dampak perubahan pasar serta kebijakan terhadap rakyat miskin. Mengapa kita juga harus memperhatikan ketimpangan yang terjadi di antara orang-orang yang berada di atas garis kemiskinan? Alasan kedua yang harus dipertimbangkan menyangkut ketimpangan yang terjadi di antara penduduk yang berada di antara garis kemiskinan adalah bahwa disparitas pendapatan yang ekstrim melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Lebih celaka lagi, ketimpangan yang justru memperkuat kekuatan politisi golongan kaya karya di samping kekuatan tawar-menawar ekonomi mereka. Ketimpangan yang tinggi mempermudah pemburuan rantai yang meliputi berbagai tindakan seperti lobi, sumbangan politisi yang besar, penyuapan, dan kronisme. Akhirnya ketimpangan yang ekstrim pada umumnya dipandang tidak adil. John Rawls, seorang filsuf terkenal, mengajukan sebuah eksperimen pikiran untuk membantu menjelaskan mengapa demikian. Seandainya sebelum Anda dilahirkan di dunia ini, Anda mendapat kesempatan untuk memilih keseluruhan derajat ketimpangan di antara penduduk bumi, tetapi Anda tidak diperkenankan memilih identitas Anda sendiri. Akibatnya, sebagian besar orang akan memilih negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertentu, dengan asumsi bahwa tingkat ketimpangan berhubungan dengan insentif untuk bekerja keras. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Damar. Selanjutnya, materi selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri. Pembangunan dualistik dan pergeseran kurva Lorenz. Sejumlah tipologi khusus dalam buku klasiknya yang berjudul Poverty, Inequality, and Development, Gary Fields menunjukkan penggunaan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus terbatas dalam pembangunan dualistik. Membedakannya menjadi 3 tipologi pembangunan. Yang pertama, tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern atau modern centric enlargement, di mana usaha pengembangan ekonomi dua sektor atau sektor industri modern dan sektor industri tradisional bertumpu pada pembinaan dan pemekaran ukuran sektor modern dengan mempertahankan tingkat upah di kedua sektor. Yang kedua, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Di sini perekonomian memang tumbuh, tetapi yang benar-benar menikmati buah pertumbuhan itu hanya terbatas pada segelintir orang yang berkecimpung di sektor modern. Sedangkan jumlah pekerja maupun tingkat upah kaum pekerja di sektor tradisional tetap. Hal ini seperti sering dijumpai di berbagai perekonomian di Amerika Latin dan Afrika. Yang ketiga, dalam tipologi pertumbuhan ini hampir semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata ke para pekerja di sektor tradisional dan hanya sedikit saja atau bahkan tak ada yang dinikmati oleh sektor industri modern. Hipotesis kurva U terbalik Kuznets. Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk.
Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets atau U terbalik seiring dengan naiknya GNI per kapita pada beberapa penelitian Kuznets. Pada tahap-tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun cenderung membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengaitkannya dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern, yang mempunyai lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil. Namun, imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga kerja mendidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Namun, kita telah melihat bahwa dampak pengayaan sektor tradisional dan sektor modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah, sehingga perubahan neto pada ketimpangan bersifat mendua dan validitas empiris kurva Kuznets masih patut dipertanyakan. Selama bertahun-tahun, validitas kurva Kuznets selalu diliputi kontroversi. Dalam penelitian cross-section, seiring disebut bahwa banyak negara-negara berpendapatan menengah ditemukan di Amerika Latin yang mana lalu dikenal mempunyai ketimpangan pendapatan tertinggi di dunia. Hasilnya, pengaruh efek dominan dari Amerika Latin telah terbukti. Bahkan, di banyak negara tidak ditemukan adanya kecenderungan bahwa ketimpangan pendapatan akan berubah banyak selama proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya itu ada pertumbuhan dan kemiskinan. 5 alasan mengapa kebijakan yang ditunjukkan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. Alasan yang pertama, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit. Yang kedua, akal sehat yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru menyaksikan fakta. Yang ketiga, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin. Yang keempat, peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal. Yang kelima, penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi pabrik dalam proses pembangunan. Kondisi yang terakhir bahkan dapat menciptakan penolakan masyarakat luas terhadap kemajuan dan ketidaksabaran terhadap laju pembangunan atau terhadap kegagalan untuk mengubah kondisi material mereka. Selanjutnya, karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Sampai sekian jauh, kita telah memperoleh gambaran secara garis besar atas masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Kita telah memahami bahwa perpaduan tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi pendapatan sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolut. Pemahaman terhadap hakikat distribusi ukuran pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisa kemiskinan di negara-negara yang berpendapatan rendah. Kemiskinan di pedesaan. Salah satu generasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan. Dengan mata pencarian pokok di bidang-bidang pertanian, telah diketahui sejak lama bahwa sekitar 2/3 penduduk miskin di negara-negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka pada pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, sepertiga penduduk miskin lainnya kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan mereka hanya mengandalkan hidup dari usaha jasa kecil-kecilan yang menarik. Walaupun sebagian besar penduduk dengan kemiskinan absolut tinggal di daerah pedesaan, bagian terbesar dari pengeluaran sebagian besar pemerintah negara berkembang selama seperempat abad terakhir justru lebih tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan berbagai sektor ekonominya, yakni sektor-sektor manufaktur modern dan sektor komersial. Kaum wanita dan kemiskinan. Mayoritas penduduk miskin dunia adalah kaum wanita. Jika dibandingkan standar hidup penduduk miskin di bagian negara berkembang, merekalah yang paling menderita.
kemiskinan dan kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Segmen masyarakat termiskin dunia ketiga hidup dalam rumah tangga yang dikepalai wanita. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada pria yang dapat memberi nafkah. Karena potensi mereka dalam membuat pendapatan sendiri jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh kaum pria. Mereka dan keluarga yang diasusnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Etnik minoritas, penduduk pribumi, dan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik-konflik domestik dan bahkan perang saudara bersumber dari persepsi berbagi kelompok etnis yang menganggap bahwa mereka tersisa dalam persaingan memperebutkan sumber daya dan lapangan kerja yang terbatas. Meskipun kemiskinan relatif yang diderita oleh etnis minoritas dan penduduk pribumi diperoleh, karena pertimbangan-pertimbangan politik, hanya sedikit sekali negara yang bersedia mengangkat masalah ini. Hasilnya secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pribumi itu sangat miskin dan mengalami malnutrisi, buta huruf, hidup dalam lingkungan kesehatan yang buruk, serta menganggur. Akhirnya harus diingat bahwa kaum miskin berasal dari negara miskin. Nah, selanjutnya pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Salah satu sumber utama yang sangat potensial bagi pembiayaan pembangunan itu adalah pengenaan pajak langsung dan progresif terhadap pendapatan maupun kekayaan struktur pajak progresif. Dalam pelaksanaannya sering berubah secara ajaib menjadi pajak regresif. Sehingga kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan kelompok yang berpenghasilan tinggi. Alasannya sederhana saja, kelompok penduduk miskin langsung dikenai pajak pada sumber pendapatan atau pengeluarannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya, moderator, mengucapkan terima kasih kepada Damar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.